Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan kita seringkali terjadi adanya sengketa antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain. Pada zaman Nabi juga bisa begitu. Maka Nabi itu posisinya sebagai hakim, sehingga kalau Nabi sudah putuskan perkara, mestinya orang menerima keputusan itu. Tapi kadangkala ada orang tidak mau menerima keputusan itu. Kenapa? Karena tidak menyenangkan dirinya. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang munafik. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Abdullah bin Zubair berkata, saya berselisih dengan seseorang dari Ansor dalam masalah air di Harrah. Kemudian kami mengadukannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, siramlah kebunmu terlebih dahulu, lalu alirkan airnya kepada tetanggamu. Urusan air jangan ribut, ya berbagi saja. Apa yang sudah kamu penuhi untuk kebutuhanmu, nah, sesudah itu berbagi pada tetanggamu, pada orang lain. Nah, orang Ansor itu tidak terima. Ia berkata, ya Rasulullah, apakah karena ia anak bibimu lalu engkau memutuskan demikian? Jadi Rasul dianggap tidak adil. Kenapa? Mentang-mentang saudara sepupunya, anak bibi kan sepupu, mentang-mentang saudaranya, begitu keputusannya, saya disuruh berbagi air sama dia. Wah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nampak memerah mukanya itu. Kenapa? Ini keterlaluan ngomongnya. Sama Nabi kok begitu. Beliau berkata, wahai Zubair, alirkanlah ke kebunmu, lalu tahanlah airnya hingga memenuhi batas-batas di sekeliling pohon kurma kebunmu. Setelah itu alirkanlah ke kebun tetanggamu. Keputusannya diubah. Nah, kalau begitu kamu dulu yang nyiram, nah, nanti baru kasih tetanggamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak Zubair sepenuhnya, padahal sebelumnya beliau mengusulkan hal yang lebih baik untuk keduanya, karena keputusan itu akan menyenangkan kedua belah pihak. Itu satu kasus. Sementara Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai meriwayatkan bahwa Abdul Aswad berkata, dua orang mengadukan perselisihan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diberi keputusan. Lalu Rasulullah memutuskan perkara perselisihan itu. Setelah itu orang yang kalah berkata, kita adukan hal ini kepada Umar
agar diputuskan. Lalu keduanya menemui Umar. Jadi ada orang berselisih. Di dalam riwayat lain disebutkan ini satu orang Yahudi, satu orang munafik. Munafik ini namanya Abdul Aswad. Masa Rasul keputusannya begitu, nggak adil? Dalam hatinya kira-kira begitu. Udah kalau begitu kita cari hakim yang lain. Siapa? Umar. Kalau Umar kan orangnya tegas. Kamu sendiri yang mengusulkan agar Nabi Muhammad yang jadi hakim, masa kamu nggak terima keputusannya? Ya kalau emang maunya ke Umar, ya ayo. Gitu. Si Yahudi itu merasa benar, keputusannya udah benar. Lalu dia ke rumah Umar. Kemudian pihak yang menang berkata, Rasulullah memenangkan perkara saya atas orang lain. Lalu dia mengajak saya untuk menyerahkannya kepadamu agar engkau memutuskannya. Umar bertanya kepada pihak yang kalah, apakah benar demikian? Iya, memang begitu. Umar merasa ini orang keterlaluan. Minta Nabi jadi hakim, udah Nabi putuskan, nggak mau dia terima, hanya karena dia kalah, dia disalahkan. Dia mengajukan itu kepada Nabi karena dia pikir Nabi akan berpihak pada orang yang mengaku beriman. Kalau ini kan Yahudi, kalau saya kan beriman, kan gitu. Orang munafik itu kan ngakunya beriman. Maka ketika dia datang kepada Umar, kalau begitu tunggu dulu sebentar. Umar masuk ke dalam rumahnya. Rupanya Umar, kalau bahasa kita, ngambil golok yang paling tajam. Ambil golok yang paling tajam. Kemudian Umar keluar lagi menemui dua orang tamunya ini. Maka si munafik itu ditarik ke belakang rambutnya. Diapain itu namanya? Dijambak. Ditarik rambut. Kemudian digorok lehernya. Selesai. Kok kejam Umar? Ini orang lebih kejam. Kenapa? Karena dia sudah mengkhianati keputusan Rasul yang dia minta. Kan dia minta Rasul memutuskan perkara. Perkara udah diputuskan, dia nggak terima. Ini namanya pengkhianatan yang sangat besar. Dia jauh lebih kejam. Nah begitu. Orang kayak begini pantasnya dieksekusi mati. Kenapa? Sudah melecehkan hukum, sudah mengkhianati hukum. Cuma kan orang nggak suka dengan hukuman mati. Masih banyak orang yang menentang hukuman mati. Tapi kalau ada pembunuhan biasa-biasa aja. Kan ada banyak kasus pembunuhan yang tanpa proses pengadilan, orang mati. Nah ini pakai proses pengadilan, orang diponis hukuman mati, ditentang. Atas dua peristiwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman
Si munafik itu tidak beriman, ngakunya doang beriman. Hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kalau sudah diputuskan dan memang begitu ketentuan hukumnya, terima saja, bukan soal enak dan gak enak. Ini banyak terjadi. Misalnya dalam keluarga. Dalam keluarga itu kan misalnya bapak mati meninggalkan harta waris. Harta itu sering jadi sengketa di antara anggota keluarga, diperebutkan sampai kemudian terjadi pemutusan hubungan di antara sesama anggota keluarga. Abang sama adek itu bisa putus hubungan, bahkan emak sama anaknya. Anaknya kesel sama emaknya, emaknya kesel sama anaknya. Tidak tegur sapa hanya gara-gara persoalan harta waris. Padahal sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya. Datang kepada ustadz, ustadz ini kami ada harta waris dari almarhum, ini bagaimana membaginya? Ahli warisnya siapa? Ini ibu, ini anak. Ya dijelaskan oleh si ustadz, ibu bagiannya 1/8, anak bagiannya 7/8. Karena anak ada 4, 7/8 dibagi 4. Selesai. Ibunya marah, masa saya cuma 1/8? Gitu. Ibunya kesel. Itu contoh. Maka pelajaran yang kita ambil pertama, suatu perkara memang harus diselesaikan kepada hakim yang adil. Rasulullah itu kan hakim yang adil. Meskipun dalam kehidupan sekarang ya hakim banyak tapi tidak adil, keputusannya tidak adil. Rasulullah itu adil dalam memutuskan perkara. Yang kedua, keputusan yang sudah ditetapkan oleh Rasul tentu harus diterima oleh kaum muslimin, bahkan oleh siapapun. Sampai sekarang kan masih ada orang yang menganggap hukum Islam itu tidak adil. Contohnya tadi dalam perkara waris, masa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sehingga kalau sudah urusannya waris, nggak mau dia pakai hukum Islam. Udah bagi rata aja, gitu. Bagi rata, pakai hukum sendiri tuh bagi rata. Sehingga dapatnya sama. Padahal adil itu bukannya sama. Adil itu proporsional. Proporsional. Tapi orang maunya begitu. Pakai hukum adat, pakai hukum kesepakatan, hukum agama nggak mau. Bahkan sekarang hukum pernikahan juga mau diutak-atik. Gitu. Hukum pernikahan mau diutak-atik. Laki-laki boleh nikah sama laki-laki. Sehingga ketika digugat ke pengadilan, pengadilan tuh membolehkan laki-laki nikah sama laki-laki. Di mana itu? Surabaya ya. Pengadilan di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Padahal itu bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Waktu itu hukum beda agama, pernikahan beda agama. Sekarang masih diperjuangkan oleh mereka, dibolehkannya
agar dibolehkannya pernikahan laki-laki dengan laki-laki, nanti perempuan dengan perempuan. Sebagian di negara barat sudah boleh, sudah membolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki. Maka kalau sudah perkara hukum itu nggak ada istilah nggak enak. Terima keputusan dalam hukum. Meskipun orang suka memainkan administrasi. Contoh, seorang bapak, seorang laki-laki menikah dengan janda. Duda, katakan begitu, menikah dengan janda. Janda ini punya anak balita. Anaknya baru setahun, udah bercerai si ibu itu. Kan sekarang banyak tuh perceraian di negeri kita sekarang itu 25% dari angka pernikahan. KUA itu kan orang menikah melalui KUA itu 2 juta per tahun. 2 juta per tahun. 25%-nya atau 500.000 itu berakhir dengan perceraian. Perceraian itu terjadi setelah pernikahan berlangsung di bawah 10 tahun. Bahkan trennya di bawah 5 tahun. Baru setahun, 2 tahun menikah, bercerai. 3 tahun bercerai. Anaknya umur berapa itu? Umur setahun misalnya. Anaknya setahun. Si ibu ini kawin lagi. Sesudah kawin lagi, dia kan udah putus tuh dengan mantan suaminya. Nggak ada komunikasi sama sekali. Anak yang dihasilkannya perempuan. Nah, ketika dia kawin dengan laki-laki lain, yang diperkenalkan kepada anaknya bahwa ini adalah bapaknya, bapak kandungnya. Padahal dia bapak tiri. Bapak tiri. Ada lagi istilah bapak sambung. Siapa yang nyambung? Dia bapak tiri, istilah kita. Bukan bapak sambung. Bapak nggak bisa disambung-sambung. Karena kalau bapak tiri itu tidak ada konsekuensi hukum. Misalnya perwalian, nggak bisa bapak tiri jadi wali. Misalnya warisan gitu. Tuh kalau bapak tiri. Begitu juga dengan bapak angkat. Nah, bedanya si bapak tiri kalau sudah menikah dengan ibunya ya hubungannya jadi mahram. Anak itu menjadi mahramnya sama seperti anak kandung. Artinya anak perempuan itu nanti posisikan bapak itu sebagai bapak tiri, sehingga dia nggak apa-apa, nggak menutup aurat misalnya. Tapi kalau bapak angkat nggak ada konsekuensi sama sekali. Nah begitu. Udah gede nih anak mau nikah, yang jadi wali siapa? Nah, ini sering kali bisa jadi yang jadi wali ini bapak tiri. Nggak boleh bapak tiri jadi wali. Disitulah perlunya saksi yang bicara. Pak Penghulu, kalau bapak ini yang jadi wali dalam pernikahan, sebatas yang saya pahami, ini nggak boleh. Emang kenapa? Karena saya tahu bapak ini adalah bapak tiri. Ceritanya begini, yang tadi itu. Kalau nggak percaya tanya aja sama ibunya. Nah. Cuma kan saksi ini kadang-kadang nggak paham juga hukum-hukum pernikahan, dijadikan sebagai saksi. Atau yang jadi saksi orang yang tidak tahu juntrungannya, asal usulnya. Gara-gara pejabat yang jadi saksi pihak laki, presiden. Saksi pihak perempuan, wakil presiden. Ada nggak yang begitu? Presiden atau wakil presiden tahu nggak nih asal usulnya anak? Nggak tahu.
Nah itu begitu. Sehingga waktu saya hadir dalam satu pernikahan, karena saya memberi ceramah kan gitu, itu yang jadi wali adalah paman, menjadi wali paman. Saya negesin aja, mau negesin, ini paman dari bapak apa dari ibu? Nah, gitu. Paman dari ibu, ya nggak boleh, gitu. Paman dari ibu nggak boleh, itu paman dari bapak, karena perwalian itu ke bapak. Mana yang paman dari bapak mana? Saya pak, ya ente yang jadi wali. Untung ditanya, gitu. Nah, itu contoh, ini hukum. Sehingga seberat-beratnya perasaan, ya demi hukum, ini harus dibatalkan pernikahan dengan wali bapak tiri, gitu. Meskipun administrasinya bapak kandung, administrasi kan bisa dibuat-buat. Kartu keluarga tuh ditulis aja hubungannya bapak kandung, anak kandung gitu. Begitu juga akte kelahiran. Ya, itu kan administrasi. Sama halnya orang terima uang pakai kwitansi. Pak, yang bapak terima 1 juta, tapi kwitansinya 1,5 juta. Emang kenapa? Yang 1,5 juta buat saya kan? Ya nggak bisa begitu. Begitu juga beli barang kan pakai faktur. Umpama nih kantor menugaskan karyawan beli barang, sebut saja beli komputer. Komputer ini budgetnya 5 juta misalnya. Beli 10 ya, nih duitnya 50 juta. Terus pergi ke toko komputer, ketemu tuh komputernya. 10 ada nggak? Ada 10. Bisa kurang harganya. Ini harganya berapa? 5 juta harganya, bisa kurang? Bisa. Tawar menawar, jadilah misalnya 4,5 juta. 4,5 juta. Malah yang punya toko yang nawarin, Pak, ini kwitansinya ditulis 5 juta apa 4,5 juta. Kadang-kadang begitu yang punya toko nawarin. Terserah yang mau ditulisin, yang nggak bisa begitu. Sekalipun ditulis 5 juta sesuai dengan budgetnya, padahal sebenarnya itu harganya 4,5 juta, ya itu namanya tidak halal tuh. Yang 500.000 kali 10 dapat 5 juta. Yang 5 juta itu tidak halal buat dia. Nah itu begitu. Ya begitulah dalam perkara hukum. Nah, gitu. Yang ketiga, hikmahnya siap didamaikan, mau mendengar nasihat, saling memaafkan dan menguatkan persatuan merupakan bukti, ya, bukti bahwa ini orang mau taat kepada hukum. Maka ketika seseorang sudah menyatakan diri beriman, tetap saja ia bisa tidak diakui keimanannya kalau sudah diputuskan perkara tapi dia tidak mau menerima keputusan itu. Lah, bagi Umar bin Khattab, jangankan keputusan Umar, keputusan Nabi aja dia nggak terima. Nah, gitu. Maka orang ini pengkhianat besar. Maka pengkhianat itu memang seringkali berhadapan dengan eksekusi. Saya ingat dulu ada film Sudirman. Sudirman itu kan perangnya bergerilya. Tapi herannya, kemana Sudirman bergerilya, Belanda tahu aja, bisa dikejar gitu. Padahal belum ada Google Map.
tahu aja itu. Rupanya ada pengkhianat yang suka menjual informasi. Ini benar data kita bobol itu, nggak tahu deh itu. Nah, ada yang menjual data. Ya dari dulu sudah ada si pengkhianat. Nah, dia dapat uang dari penjajah Belanda. Dia menyebarkan, menyampaikan, membocorkan informasi. Nah, itu begitu. Satu ketika Sudirman sudah tidak bisa ngumpet lagi karena tentara Belanda udah dekat, sudah sangat dekat. Maka Sudirman memerintahkan agar ganti kostum. Nah, ganti kostum, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, kumpul zikir. Sudirman memimpin zikir la ilaha illallah dan seterusnya. Belanda masuk kepada si penunjuk ini. Mana Sudirman? Ini dia orangnya. Nih yang pakai peci yang ini. Oke, ditunjuk. Ah, bukan. Ya Belanda kan nggak kenal mukanya Sudirman yang mana. Ya katakanlah biasanya pakai belangkon gitu, sekarang pakai peci. Nah, kan beda juga itu. Ini dia orangnya? Bukan. Kamu ini bohong sama saya. Enggak, emang bener ini orangnya. Tidak. Nah, akhirnya apa? Ditembak dia. Dianggap pengkhianat. Nah, dulu zaman Cut Nyak Dien ya begitu juga. Dalam film Cut Nyak Dien kita dapati Cut Nyak Dien juga begitu, bergerilya sehingga dia herannya Belanda itu tahu aja, dikejar. Rupanya ada penjual informasi sampai kemudian Cut Nyak Dien tahu ini dia pelaku penjual informasi. Langsung dieksekusi oleh Cut Nyak Dien, dibunuh dia. Jadi sebenarnya bukan cuma Umar doang. Cut Nyak Dien juga melakukannya padahal dia perempuan. Belanda juga melakukannya, ditembak. Baik, silakan yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan saudara perempuannya tetap nggak bersikeras, tidak mau bersyariat, deadlock kan, itu kaitannya dengan jalan keluar. Gimana kan? Ya kalau deadlock nggak ada jalan keluar ya sudah, jangan dibagi-bagi sampai mati akhirnya. Ya akhirnya kan orang mau kompromi gitu. Ya udahlah terserah maunya bagaimana daripada ribut. Nah akhirnya begitu. Bahkan ada juga orang ngalah. Udah saya mah nggak mau ngambil bagian, mau semua ambil. Oke. Ada mungkin yang begitu. Sebenarnya dia nggak ikhlas tuh. Dia kesel aja. Maka mestinya orang mengedepankan persaudaraan. Jangan sampai persaudaraan putus gara-gara harta yang tidak seberapa. Ini ada orang tanahnya digusur oleh kawasan bandara Soekarno-Hatta, nggak tahu buat apa, perluas. Katanya nilainya itu dia saja dapat, karena itu udah hitungan waris. Satu orang dapat itu saya dapat cerita dia dapat 40 miliar. 40 miliar. Nilainya 80 miliar. Dia cuma anak dua gitu. Akhirnya yang satu 40 miliar, dia 40 miliar. Itu contoh. Nah, karenanya kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri, cari penengah. Cari penengah yang mengerti masalah itu, terus diselesaikan secara baik. Ini
warisan berupa tanah. Kalau bisa jangan dijual, jangan dijual. Nah, tapi kepemilikannya kepemilikan ahli waris, sehingga nanti hasilnya itu bisa dibagi-bagi lagi. Tapi kalau dijual kan habis, akhirnya pindah. Tadinya di Jakarta, pindah kemana? Begitu, pindahnya ke ujung Berung. Cari harga yang murah, di pojokan-pojokan Parung. Nah, kalau semuanya dijual, nanti di Jakarta siapa yang tinggal? Katanya mau menang pilkada. Nah, kalau pada pindah bagaimana? Bagaimana pilkada mau menang? Baik, Pak. Ada lagi? Oh ya, silakan Pak. Oh ya. Waalaikumsalam. Saya jadi teringat nih, pelajaran awal saya bahwa kita manusia itu hanya ada 7 golongan. Kafir dan munafik. Kafir udah jelas lah ya, orang bilang. Ya. Sementara yang mukmin adalah orang-orang yang beriman. Sementara yang munafik ini, nah saya takut ya Pak. Apa kabarnya saya ini istilahnya? Saya mau mengambil contoh saya istilahnya. Jatuh kemana saya ini? Contohnya Umar aja orang munafik itu langsung dikerat lehernya. Apa kabarnya kita? Misalnya saya misalnya hidup ya, tapi dosa jalan juga gitu Yeah. Pak. Apa nggak jatuh kita berada golongan yang paling rendah itu Pak? Baik. Memang manusia itu ada mukmin atau muttaqin, ada kafir, ada munafik. Maka ulama memperjelas munafik itu ada 2. Ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu memang dia sebenarnya kafir, cuma ngaku beriman. Di dalam hatinya tidak ada keimanan. Meskipun susah menilai orang. Nabi juga begitu, sampai Allah kasih tahu bahwa dia itu munafik. Nah, terus ada munafik amali. Amalnya. Ciri-ciri orang munafik ada pada dirinya dari sisi perilaku. Kalau ngomong suka berdusta, itu munafiknya munafik amali. Ini orang kalau mati nggak boleh disolatin. Emang kenapa? Dia berbohong sama saya. Punya utang katanya mau bayar besok, udah 2 minggu belum juga bayar. Kalau mati jangan disolatin orang kayak begini. Itu munafik amali, bukan i'tiqadi. Maka Rasulullah itu sangat berhati-hati. Sampai dulu ada seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya anak. Dia punya anak namanya Abdullah juga. Abdullah bin Salul. Sebenarnya ada nama aslinya, cuma ketika dia masuk Islam itu Rasul kasih nama dengan Abdullah. Ketika Abdullah bin Ubay mati, hubungan baik kepada anaknya itu membuat Rasulullah bertakziah, bahkan menyolatkannya. Itu dikomplain sama Umar, sehingga turun ayat yang berkaitan dengan itu, bahwa Allah itu membenarkan Umar. Nah, itu contoh. Jadi kalau kita ini namanya ada virus kemunafikan, bukan munafik. Kita kan rajin sholat dan seterusnya. Nah, kalau ada kebohongan yang kita lakukan, janji nggak kita penuhi, itu namanya ada virus kemunafikan di dalam diri kita.
ya selesaikan dengan taubat, lalu memperbaiki diri. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin memperjelas tadi tentang nikah Nikah ya. tentang anak angkat perempuan yang memang silsilah keluarganya telah hilang. Ya. Ini yang perwaliannya seperti apa? Ya. Ya kalau anak perempuan angkat udah nggak ada lagi keturunannya, nggak ada lagi asal usulnya, bapaknya entah kemana, siapa dan seterusnya, nggak jelas lah, udah kehilangan jejak, maka walinya wali hakim. Wali hakim. Wali hakim itu ya penghulu dari KUA, mewakili pemerintah. Jadi wali hakim. Hikmah dari pertanyaan ini adalah kita ini jangan putus hubungan kekeluargaan. Misalnya tadi suami istri itu bercerai. Bercerai sih bercerai, tapi yang putus cuma ikatan suami istri. Jangan ikatan anak sama bapak diputus. Sekalipun benci jangan diputus. Kawin lagi, putus hubungan dengan mantan suami, ganti nomor handphone dan seterusnya, udah. Si anak malah nggak kenal, nggak tahu lagi siapa bapaknya yang sesungguhnya. Nah, itu berdosa, memutus hubungan. Ya tapi ya, karena udah terjadi, ya sudah, kalau menikah walinya wali hakim. Kalau dia bapak angkat, secara hukum bapak angkat itu boleh menikah dengan anak angkat, karena dia nggak ada konsekuensi hukum bapak angkat. Kalau bapak tiri nggak boleh nikah sama anak tiri. Baik, ada lagi? Ya, cukup. Insya Allah nanti kita sambung pada ada. Oh, ibu mau nanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jelas. Nah, pakai mic. Langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa meninggal? Ibu. Nah. Belum ada pembagian waris. Ya. Ayah masih ada, tinggal di tanah itu. Ya. Mau dihibahkan ke ya, baik. Tanah itu punya siapa? Atas nama ibu. Emang punya ibu apa di atas namakan? Ya, karena kadang-kadang ada orang minjem nama, suami pinjem nama, karena dulu ada istilah menghindari pajak. Sekarang makanya digabung tuh,
Pokoknya istri, suami, NPWP-nya sama gitu kan. Baik. Kalau tanah itu tanah ibu, ibu meninggal, maka tanah itu namanya harta waris. Bapak dapat bagian dari harta waris itu, 1/4, ya 1/4. Terus sisanya anak. Kalau nggak punya anak, setengah. Baik. Nah, bapak tidak boleh menghibahkan tanah itu ke pihak lain, karena itu sudah menjadi tanah warisan. Tapi kalau sepakat sama anak-anak, bagaimana kalau tanah ini kita wakafkan saja? Bapak ya bagian bapak, kamu ya bagian kamu. Sepakat nggak? Sepakat, ya sudah boleh. Namanya memang ahli waris semuanya sudah sepakat untuk diwakafkan tanah itu. Tapi kalau ada di antara anak yang belum punya harta, lalu dia juga ingin dapat bagian, ya hak dia diberikan. Jadi tinggal dimusyawarahkan. Nah, kalau yang menjadi bagian bapak mau dihibahkan ke pihak lain, silahkan, bagian bapak saja. Sedangkan bagian anak diberikan kepada si anak. Caranya begitu, Bu. Cuma kan kadang-kadang anak suka nggak enak sama bapak kalau sudah ngomongin soal-soal seperti itu. Ya nggak boleh nggak enak, harus jelas. Karena di dalam Islam kepemilikan harta itu sangat dihormati. Harta istri, harta suami. Jangan harta istri diklaim oleh suami. Jangan harta suami diklaim oleh istri sebagai miliknya. Nah, pada harta istri tidak ada hak suami kecuali waris. Pada harta suami tidak ada hak istri kecuali nafkah, waris dan nafkah. Waris itu bisa putus kalau terjadi perceraian. Baru setahun bercerai, mati dia suami misalnya, ya istri bukan ahli waris lagi, orang udah bercerai kan gitu. Itu contoh. Tapi anak tetap ahli waris. Begitu, Bu. Baik, cukup. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.